Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPA 5 akan mewawancarai narasumber yang bertemakan wajib belajar pada masa Orde Baru, dan saya sebagai ketua Faujansah, dan ini rekan-rekan saya. Nama saya Rastika Maisahara. Saya Nurina Priyanti. Saya Sylvia Malabirki. Saya Dede Marwiati. Saya Ridwan Mulia Pertama. Saya Yogi Iskandar. Pak, kami dari kelompok 2 sejarah ingin mewawancarai Bapak tentang masa pembelajaran pada masa Orde Baru. Dari tahun berapa sebenarnya perubahan wajib belajar di Indonesia yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun itu, Pak? Terima kasih, jawaban yang cukup menarik ya. Bagus. Bapak perkenalkan, barangkali oleh kalian yang ada sebagai sumber, Bapak nama Bapak yaitu Pak Priyanti. Tugasnya di Bapak akan menjawab dari pertanyaan dari tahun berapa sebenarnya perubahan wajar di Indonesia itu terjadi. Dari 6 tahun menjadi 9 tahun ya. Kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Itu yang menjadi pokok, yang menjadi dasar kuat atau yang menjadikan sebagai payung hukum. Di sana di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu mengatakan singkatnya wajib belajar 9 tahun. Ya, dulunya kita tahu bahwa kalian mungkin Bapak sendiri merasakan sekolah itu 6 tahun. 6 tahun ya, dengan adanya perubahan. Maksud perubahan di sini adalah tuntutan. Dengan adanya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pemerintah berkewajiban. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas pemerintah itu berkewajiban untuk mencerdaskan bangsa. Masyarakat dari tidak cukup pendidikan SD ya. Jadi SMP itu sudah menjadi kewajiban. Orang tua itu mau berkewajiban menyekolahkan anak sampai paling rendah pendidikan SMP. Ya, dimana tadi Bapak katakan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk mengadakan ya fasilitas yang dibutuhkan. Nah, salah satu contoh sekolahnya, gurunya, buku-bukunya itu sudah menjadikan tanggung jawab pemerintah. Singkatnya ini mengapa terjadinya perubahan wajar 9 tahun, yaitu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, itu sih ya. Kalau menurut Bapak, apakah ada alasan dari perubahan tersebut, Pak? Ada, jelas ya. Alasan terjadinya perubahan pertama karena tuntutan zaman. Ya. Mengapa Bapak katakan tuntutan zaman? Ya. Zaman dulu istilah dengan zaman sekarang kalau kalian perhatikan kan berbeda. Nah, ini yang menjadi tolak ukur yaitu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pemerintah yang dulu mungkin Bapak mengajar menggunakan kapur tulis, sekarang kan spidol, kemudian apalagi menggunakan sekarang zaman IT, ya kan? IT. Nah, ini karena intinya perubahan yang terjadi bagi pendidikan karena adanya tuntutan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa tolong dijelaskan Pak satu persatu alasan tersebut? Ya, mulai dari segi pendidikan bisa meningkatkan angka kerja. Ya, kalau pendidikan rendah, nah pendidikan rendah sekarang mungkin kalau katakan berlaku ya, mungkin terlalu ini ya. Kalau salah satu contoh kita kerja saja, mau kerja melamar misalkan di salah satu perusahaan
itu mana sih perusahaan yang menerima misalkan jasa SD? Kan tidak ada. Minimal sekarang D3 yang diterima, ya. Atau mungkin kami misalkan S1, ya. Karena pendidikan yang SD pola pikirnya berbeda dengan pendidikan sarjana, ya. Kalau misalkan dilihat dari segi pendidikan, ya, dengan meningkatnya pengetahuan yang kita miliki, kita dapat merubah pola pikir atau mindset, ya, untuk mengikuti zaman sekarang. Jadi jelas dilihat dari segi pendidikan, dengan adanya misalkan pendidikan yang lebih tinggi bisa merubah karakter, bisa merubah pengetahuan yang ada di setiap individu. Menurut Bapak, apakah ada kemungkinan besar dalam hal ini? Maksudnya Akan berdampak bagaimana gimana ya? Pengaruh dari itu teh bagaimana tuh Pak? Depannya. Depannya bakalan bagaimana? Apakah bagus kalau misalkan terus dijalani apa? ya, dengan adanya perubahan tadi dikatakan bahwa bagaimana ke depannya, apakah baik apa tidak. Perubahan yang terjadi sekarang kan memang di sisi lain ada negatifnya, di sisi lain ada positifnya. Nah, kita sebagai orang pendidik, ya, anak didik, otomatis mengambilnya yang baik-baik. Dengan adanya pengetahuan atau perubahan yang sekarang kan, ya, komunikasi bisa cepat. Jadi kalau dilihat negatifnya banyak sekali mungkin. Kembali kata Bapak tadi, tergantung kita bagaimana menggunakannya itu. Nah, salah satu contoh HP kita gunakan misalkan membantu untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan. Apapun yang kita mau ada, asal buka Mbak Google misalkan, ya kan? Ya, kejadian di mana kita tahu, jam berapa gedung DPR sekarang sedang didemo, mungkin tahu, melihat itu adanya ilmu pengetahuan teknologi. Nah, tadi harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Gunakan IT, gunakan istilahnya fasilitas yang ada untuk yang baik, untuk meningkatkan belajar kita. Kembali ke kita, mau dipakai baik atau tidak. Kalau dilihat dari segi ekonomi itu bisa meningkatkan sumber daya manusia, ya jelas, ya, memberikan nilai tambah, ya, memperluas wawasan, ya, ilmu pengetahuan yang kita kali. Kembali tadi, bagaimana positifnya, bagaimana negatifnya, kembali kepada kita, ya, yang akan kita yang dijadikan sebagai filter. Yang Pak, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak juga mungkin mohon maaf barangkali kemampuan Bapak seperti ini. Kalau misalkan menggali ini, ya seharian juga tidak tuntas kalau dilihat dari tentang karena namanya globalisasi, perubahan, dilihat dari segala macam lah istilahnya gitu kan. Ada sanksinya Pak, ada sanksinya.